Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tetap di rumah ya. Selalu jaga kesehatan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang vektor. Di sini kita membahas tiga, yaitu yang pertama ada perkalian dua vektor dot product. Ada juga perkalian cross product, dan yang terakhir ada proyeksi vektor. Oke, kita langsung mulai saja. Langsung saja di sini kita punya yang pertama adalah perkalian dua skalar atau bisa kita sebut dot product. Jika diketahui vektor A ada A1, A2, A3 dan vektor B adalah B1, B2 dan B3. Di sini perkalian dua skalar dot product ada dua macam. Yang pertama kita ada perkalian yang pertama langsung saja kita masukkan A1 kali B1 tambah A2 tambah B2 ditambah A3 kali B3. Nah, yang kedua di sini jika kita punya suatu sudutnya alfa kayak gini ya, maka langsung kita menggunakan yang kedua. Jika kita tidak punya sudut, maka menggunakan yang atas. Jika kita punya sudut, maka yang kedua. Nah, apabila dua vektor tegak lurus, maka syaratnya adalah vektor A kali vektor B sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini dot product. Yang namanya dot product dot artinya kita kasih titik di sini, A titik B. Nah, oke, ini gambarannya ketika vektor A, vektor B ada satu sudut. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita punya soal yang pertama, diketahui panjang vektor A adalah 6 dan panjang vektor B adalah 10. Sudut antara kedua vektor adalah 60. Tentukan A kali B. Nah, di sini kan kita punya panjang vektor. Oke, panjang vektornya yang A6. Nah, di sini kita punya sudut. Ketika kita punya sudut, maka kita menggunakan yang kedua. Maka bisa kita tulis yang di sini adalah vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan cos alfa. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masukkan panjang A adalah 6, panjang B adalah 10, dan cos berapa tadi? 6, 60. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, berarti kita kalikan saja. 6 kali 10, 60. Dikalikan dengan cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah. Nah, ini kan 1/2. Nah, setengah dari 60 adalah 30. Jadi, perkalian di sini hasilnya adalah 30. Nah, beda lagi dengan yang satunya. Jika kita punya yang kedua adalah jika perkalian A kali B bila A I 2J 3K dan B 4I min J plus 2K. Nah, kan di sini tidak ada sudut. Alfanya tidak ada. Maka langsung saja di sini kita masukkan yang kedua. Berarti kita punya yang ini ya. Vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1. A1 B1 ditambahkan dengan A2 B2 ditambahkan dengan A3 B3. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan A1. Nah, A1 maksudnya itu di sini. Yang pertama. Yang A1, ini A1. Ini A2, sorry. Ini A3. Ini B1, B2, B3. Oke. Langsung A1 kali B1 berarti 1 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan A2, 2 dikalikan dengan min 1 ditambahkan dengan A3-nya adalah 3 dikalikan dengan 2. Nah, maka di sini kita punya 4 dikurangi 2 kan min 1 kali 2 kan min 2 ditambahkan dengan 6. Nah, kayak gini ya. 4 dikurangi 2 tinggal 2, 2 tambah 6 adalah 8. Nah, oke. Itu perbedaannya. Jadi kalau tidak ada sudut, maka langsung saja kita kalikan
A1, B1, A2, B2, A3, B3. Tapi kalau kita punya sudut, maka kita menggunakan yang ini. Panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Menggunakan cos ya. Oke, lanjut. Yang kedua, bisa kita lihat perbedaan antara yang tadi dot product dengan cross product di sini adalah dilihat perkaliannya. Tetap dia memang benar perkalian, tapi di sini kita lihat perkaliannya dia silang, ada x kayak gini ya. Nah ini x ini. Jadi perbedaannya ada di situ. Ketika yang tadi adalah dot product, tinggal dititik saja. Dan kalau di sini ada cross product. Oke ya. Perbedaannya apa? Nah ini perbedaannya. Perbedaannya di sini sekarang kita lihat. Nah ini sebenarnya waktu sebenarnya dapatnya kelas 2. Karena di sini kita materinya adalah matriks. Jadi saya jelaskan sedikit yang di sini tentang materi matriks. Ya, tentang materi matriks di sini saya jelaskan sedikit adalah determinannya. Determinannya. Oke. Nah, mutlak ini misalnya saya buat A, B, C, D seperti ini ya. Ada tanda mutlaknya kayak gini. Itu sama seperti gini. A dikalikan dengan D dikurangi dengan B dikalikan C. Nah, kayak gini. Ini yang kita gunakan pada saat nantinya. Oke ya. Jadi mutlak A, B, C, D, maka AD silang AD kali dikurangi dengan BC. Kayak gini alurnya. Ini dikali dikurangi dengan BC. Oke. Langsung saja kita eksekusi. Di sini kita punya suatu soal. Soalnya diketahui kita punya M, vektor M adalah 2, 4, 6. Dan N adalah 3, 1, 2. Sorry ini koma ya. Ini koma. Oke. Nah, lanjut. Di sini kita punya 2, 4, 6. Di sini 3, 1, 2. Tentukan perkalian antara M dengan N. Dan kaliannya cross product. Nah, di sini kan kita punya A2, A3, A1, A3, A1, A2. Nah, saya kasih cara cepat untuk menghafalnya atau mengerjakannya. Di sini kita menggunakan sama yang tadi materi matriks. Saya ulas sedikit saja materi di sini. Ini I, tulis ini J, ini adalah K. Seperti ini ya. Sebentar. Gampang kayak gini aja. Yes, hapus dulu. Ntar, maaf salah tadi. Di sini K. Nah, oke, kita lihat. Di sini perkaliannya dari M dulu atau N dulu? Kita lihat di sini kan ada M dulu ya. Maka yang M kamu tulis dulu di sini. 2, 4, 6. Oke ya. Habis itu yang satunya adalah N. N-nya 3, 1, 2. Oke. Nah, untuk menulisnya kan di sini kan kita punya vektor A cross vektor B. Kan gitu ya. Nah, ini matriknya dari mana? Yuk kita tulis mutlaknya dulu. Oke ya. Kita lihat yang tadi. Kita punya yang IJK yang di sini kan kita mencari I dulu. I-nya kamu tutup. Ini I. Kamu hilangkan. Seret, kamu hilangkan. Oke. Kamu hilangkan. Maka di sini sisanya apa? Angkanya. 4, 6, 1, 2. Kamu tulis di sini. 4, 6, 1, 2. Oke. Ini sebagai I. Ya, ini sebagai I. Saya tulis I di sini. Bentar. Tulis I. Oh, I. Ya. Lalu, ini selalu diingat. Min. Nah, mutlak lagi. Yuk, kita kasih mutlak lagi. Pasnya J ya. Ini tambahkan langsung sekalian aja. IJ terakhir ditambah min plus. Di sini mutlak.
lagi yang terakhir pastinya K. Nah, seperti ini ya. Yuk kita lihat yang di sini tadinya. Tadi yang I sudah diketahui. Saya hapus yang tadi di sini. Seret. Nah, lalu kita mencari J. Mencari J, bagaimana mencari J? Sama, yang J kamu hilangkan. Yang J kamu hilangkan. Oke ya, yang J kamu hilangkan, sisanya adalah angkanya 2, 6, 3, 2. Nah, jadi kan yang terakhir di sini kita hapus lagi. Yang terakhir yang K. Nah, yang K yang kamu hapus. Yang K kamu hapus. Seret. Nah, sisanya dia apa? 2, 4, 3, 1. Nah, sudah. Tinggal kita kalikan saja di sini. Mantap. Maka di sini yang terakhir adalah ini terminan. Oh, sorry, tak buat kayak gini aja, tak buat warna lain. Pen, bentar ya. Ini aja. Nah, oke. Ini ke sini. Nah, oke. Yuk kita kembalikan lagi yang tadi. Nah, berarti 4 dikalikan 2. Tulis dulu 4 kalikan 2 dikurangi 6 kali 1. Nah, kan yang ini I. Ya, terus dikurangi dengan yang di sini adalah 2 kali 2 dikurangi 6 kali 3. Ini adalah J. Yang terakhir ditambahkan dengan 2 kali 1 dikurangi 4 kali 3. Ini adalah K. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan. 8 kurangi 6I dikurangi dengan 4 dikurangi 18J ditambahkan dengan 2 dikurangi 12K. Oke ya. Maka di sini sisanya adalah min 2I. Sorry, kok min 2? Ini plus. Nah, sebentar. Ini 8 kurangi 6, 2I. Terus ini min, ini min. Tulis aja dulu. Min 14J ditambahkan dengan ini min 10K. Oke ya. Yuk lanjutkan. Maka di sini kita punya 2I ditambahkan dengan 14J dikurangi 10K. Sudah deh, ini jawabannya. Oke ya. Jadi seperti itu. Untuk pengerjaan perkalian yang cross product ini memang agak panjang. Bisa dilihat yang tadi kan kita punya scalar saja, yang di sini kita kembalikan lagi ke vektor. Oke. Lanjut. Yang terakhir di sini kita punya proyeksi vektor pada vektor. Nah, yang namanya proyeksi pastinya dia akan membentuk suatu tegak lurus. Bisa kita lihat di sini suatu gambarnya. Kita buat contoh gambar di sini. Kan ada vektor A naik ke atas, vektor C naik ke sini, vektor H juga ke sini. Nah, yang diminta adalah dari sini ke sini. Ini adalah proyeksinya, proyeksi vektor namanya. Nah, di sini kita punya dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Bedanya apa atas dengan bawah? Nah, yang atas di sini kita mencari panjangnya di sini. Antara atas sampai sini itu proyeksi skalar karena kita mencari panjang. Nah, beda lagi dengan proyeksi vektor. Proyeksi vektor adalah vektornya, berarti berupa IJK atau ABCA, A1, A2, A3 kayak yang tadi ya. IJK berupa vektor. Bedanya yang atas berupa konstanta, yang bawah berupa vektor. Oke, langsung saja kita coba.
Kita coba langsung di sini. Suatu soal di sini diketahui A adalah 3 min 2 1, B 2 1 min 2. Tentukan panjang proyeksi B ke A dan juga tentukan vektor B ke A. Jadi kita cari dua-duanya ya. Oke, kita cari yang pertama dulu. Cari pertama dulu di sini kan kita punya suatu panjang proyeksinya dulu ya, yang pertama. Oke, nah, panjang proyeksi B ke A. Berarti kita lihat di sini, kalau kita buat skalar A dan B adalah C, maka C adalah, skalar A dan B. Berarti ini seharusnya dan. Bisa apa-apa lah. Berarti di sini kita bisa masukkan B ke A, berarti kita balik ya. Kalau di sini kan A dan B, AB. Kalau di sini B ke A, berarti balikannya. Maka bisa kita cari di sini adalah, kita misalkan C adalah panjang vektornya. Oke. Nah, kita masukkan, berarti mutlak di sini vektor B dikali vektor A. Ya, per yang di sini pastinya panjang vektor A. Oke, sudah. Yuk kita masukkan B kali A. Panjang B kali A dimana pangkalan B kali A, di sini kita kalikan yang kemarin pertemuan 1, maka yuk 2 kali 3 yang tadi ya, yang dot ya, ditambah dengan min 2 kali min 1 ya, ditambah yang terakhir adalah 1 dikali min 2. Gini ya. 1 dikali min 2. Saya koreksi lagi, di sini kita punya 3 dikali 2, 2 kali 3 sama, terus itu min 2 kali min 1 juga sama juga, ini 1 min 2 ya, benar. Yuk dibagi dengan panjang A. Nah, panjang A bagaimana sih kemarin? Nah, untuk mencari vektor A kan kemarin di akar, terus ini 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, kan kayak gini ya. Ya, oke. Maka lanjutkan ya. Maka di sini kita punya adalah yang sini 6 ditambah 2 dikurang 2 dibagi ya. Dibagi ini akar 9 tambah 4 tambah 1. Berarti kita punya di sini akar ini sih sebenarnya. Ini 9, ini 10 tambah 4 14. Oke, di sini 14. Akar dari 14. Ya, sudah di sini kalau mutlak kan selalu positif. Berarti di sini 6 2 dikurangi 2 berarti 6 per akar 14. Kita rasionalkan kali akar 14 per akar 14. Jadi ketemunya adalah 6 per 14 dikali akar 14. Nah, coret-coret bagi 2, sisa 3, sisa 7. Ya sudah, hasil akhirnya adalah 3 per 7 akar 14. Nah, ini adalah mencari panjang proyeksi B ke A. Yang selanjutnya di sini kita tentukan vektor B ke A. Nah, vektornya tadi kita punya panjang proyeksinya, sekarang mencari vektornya. Mencari vektornya kita menggunakan yang kedua. Sama, kalau di sini kita punya vektor A pada B, maka C adalah A kali B per B. Nah, kan kita punya B pada A, berarti kita balik. Maka berarti di sini kita punya vektor C sama dengan misalkan seperti itu ya. Maka di sini vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B tapi dikuadratkan. Kita kurung dulu. Oke. Bentar, sorry. Bentar.
Ya, dikalikan dengan vektor B. Nah, kita lanjutkan. Nah, A kali B sama kayak tadi, A kali B. Oh, sorry, ini kebalik. Sorry, cilik dari semuanya. Nah, kebalik ya ini ya. Di sini berarti kita punya vektor B dikali vektor A per di sini panjang vektor A dikuadratkan dikalikan dengan vektor A. Nah, seperti ini baru benar. Yuk kita lanjutkan. Vektor B kali A ya sama kayak tadi. B kali A samakan sama yang atas ya. 2 kali 3 ditambah min 2 kali min 1 samakan yang atas ini. Ditambahkan dengan 1 dikali min 2 per, ya yang di bawah ini beda, dikuadratkan sama kayak yang tadi, tapi bedanya hanya dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah min 2 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat, ini dikuadratkan lagi, tutup kurung awal dikalikan dengan vektor B. Vektor B kita punya berapa? 2i, sorry kok vektor B, vektor A. Di sini kita punya vektor A-nya adalah 3i dikurangi 2j ditambah k. Nah, sudah. Yuk kita lanjutkan. Maka di sini yang atas ketemunya 6 tambah 2 kurang 2 per, di sini tadi kan akar 14 dikuadratkan, 14 dikuadratkan dikalikan dengan ini 3i min 2j plus k. Oke, lanjutkan. Maka yang di atas kita punya 6 per 14 dikalikan dengan 3i min 2j tambahkan dengan k, maka dia menghasilkan dibagi 2 3, 7. Maka ketemunya adalah kalikan satu untuk semua, berarti 3 kali 3 9, 9 per 7i dikurangi dengan 3 kali 2 6 per 7k j sorry. Habis itu ditambahkan dengan 3 per 7k. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi itu perbedaan keduanya. Yang pertama itu adalah perkalian skalar, hasil skalarnya atau panjangnya. Yang satunya di sini kita punya vektornya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.